Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Halo. Apa kabar? Sehat-sehat semua? Tetap semangat, tetap optimis. Masih bersama saya Karnaka, Direktur dari Bina Mandiri Group. Pada tayangan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Bina Mandiri yang sudah disampaikan dari platform sosial media kita. Jadi akan saya bahas satu persatu. Kira-kira ada 5 pertanyaan. Pertanyaan apa pertama? Pak, kantor Bina Mandiri di mana ya? Kalau keluar Jawa, daftarnya bagaimana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang selalu ditanya berulang-ulang di semua platform. Kantor kami hanya ada satu dan satu-satunya di Indonesia, yaitu di Jalan Kartini nomor 22 Kota Malang di Jawa Timur, di Kota Malang di pusat kotanya, bukan di kabupatennya. Dan kita tidak punya kantor di luar kantor kami yang di Jalan Kartini nomor 22 Kota Malang. Kenapa, Pak? Kok kantor Bina Mandiri cuma satu? Karena industri ini itu sangat-sangat rawan dengan penipuan. Mungkin sahabat Bina Mandiri bisa lihat berita-berita banyak yang calo-calo atau orang yang menawar-nawarkan pekerjaan ke luar negeri, akhirnya tidak menjadi tanggung jawab mereka lari begitu saja ketika sudah terima duit. Nah, ini yang ingin kita hindari, karena kita sudah pernah punya pengalaman ketika kita punya kantor di salah satu kabupaten di Jawa Timur, tiba-tiba melakukan rekrutmen ilegal tanpa sepengetahuan kami dan menarik sejumlah biaya, walaupun kami bisa membela diri dan karena itu langsung ke oknum ya, langsung ke rekening oknumnya, tidak ke rekening perusahaan, makanya kita tidak bisa dipidanakan. Akan tetapi ini menjadi pelajaran berharga buat kami, sehingga kami berusaha menekan resiko seminim mungkin untuk tidak membuka kantor selain di kantor kami yang di Jalan Kartini. Kemudian kalau dari luar kota atau luar daerah atau bahkan luar pulau, bagaimana Pak daftarnya? Nah, sekarang ini kan sudah zaman era teknologi yang sedemikian canggihnya. Kita ada di semua platform sosial media, ada email, ada WhatsApp, ada Telegram, semua kita punya. Anda tinggal WhatsApp saja, tinggal DM saja, inbox saja, kita akan menindaklanjuti ya. Misalnya Anda lihat iklan kami di sosial media, di Instagram, Anda bisa langsung DM. Dari DM itu nanti akan memfollow up bila mana memang sahabat Bina Mandiri tertarik dan memenuhi persyaratan ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa susah. Kami sudah menempatkan dari literally Aceh paling ujung sampai Papua pun bisa, dan tidak perlu ke kantor kami, semua kita bisa proses melalui remote. Yang penting percaya, karena dasar dari penempatan ini adalah kepercayaan. Makanya karena kita ingin membangun kepercayaan yang tinggi, kita tidak punya kantor di luar kantor kami di Jalan Kartini 22 Kota Malang. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Berikutnya nomor 2 pertanyaannya. Kalau kerja di sektor hospitality, apakah harus pengalaman? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ya. Pada intinya semua pekerjaan itu diharapkan punya pengalaman, terutama di sektor perhotelan. Apalagi yang sifatnya bekerja di dapur. Tidak mungkin toh, mohon maaf ya, kalau misalnya Anda ingin kerja di dapur tapi tidak bisa masak, tidak punya pengalaman masak. Saya pun juga bisa. Saya juga bisa, misalnya cuma masak air. Tapi kan tidak memenuhi kualifikasi. Memang hospitality itu seyogyanya harus punya pengalaman di bidangnya, karena itu ada jabatan-jabatan tertentunya. Misalnya nih, kita ngomong di kitchen ya. Kitchen itu ada Komi 3, Komi 2, Komi 1, di CDP. Nah, level-level ini pun akan mencerminkan pengalaman yang dimiliki. Berapa lama pengalamannya, di mana dia bekerja, di hotel atau di restoran mana, karena itu berbeda-beda. Nah, apakah kalau tidak punya pengalaman tidak bisa? Tidak 100% benar juga. Ada kalanya memang tidak pengalaman bisa bekerja sektor perhotelan ya, tetapi tidak yang memang membutuhkan keahlian. Contohnya ya, sebagai hostess itu yang mempersilahkan tamu atau pengunjung restoran atau hotel ke tempat duduknya, sekedar mengasihkan menu ya. Itu kan tidak perlu pengalaman yang cukup tinggi. Yang pasti kalau tidak punya pengalaman, kompensasinya adalah harus penampilan menarik. Mohon maaf, mungkin ini agak diskriminatif
diskriminatif ya, harus wajahnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang memang ditonjolkan adalah penampilannya. Jadi kalau nggak punya pengalaman, kompensasinya harus memiliki penampilan yang menarik dan juga bahasa komunikasi yang baik juga, karena itulah yang dituntut kalau Anda tidak punya pengalaman di perhotelan, karena Anda sebagai hostess atau sebagai waiter yang memang tugasnya hanya melayani, memberikan servis, tidak butuh keahlian khusus. Jadi itu perhotelan yang memang mungkin tidak butuh banyak pengalaman, tapi sekali lagi walaupun tidak punya pengalaman ada kompensasinya, harus bisa bahasa yang luar biasa bagus dan komunikatif, dan terutama penampilannya yang menarik, wajahnya, senyumnya, dan memberi attraction tersendiri. Berikutnya Mas Galang. Pertanyaan ketiga ya Pak. Kalau kerja di luar negeri, apakah bisa beribadah Pak? Nah ini ya, saya kasih bocoran atau kasih info, bukan rahasia umum juga ya. Setiap kita mengadakan briefing, pengarahan untuk wawancara, untuk mau terbang atau persiapan menuju visa, kita selalu berdoa karena kita yakin bagaimanapun kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta lah ya. Jadi kita pun harus mengingat pada Tuhan kita. Jadi memang tidak boleh tidak untuk beribadah. Tapi kalau kita kerja ke luar negeri, terutama di negara, kalau saya muslim ya, terutama di negara non-muslim, atau mungkin Anda non-muslim bekerja ke negara muslim seperti Kuwait, Bahrain, Oman, bisa nggak beribadah? Kalau Anda orang non-muslim bekerja di negara muslim, sekarang ini negara-negara Arab kecuali Saudi sudah mulai terbuka, moderat. Sudah banyak gereja dibangun, di Kuwait pun sudah mulai ada gereja, padahal Kuwait itu termasuk konservatifnya nomor 2 setelah Saudi, itu pun sudah ada gereja. Jadi tetap Anda harus bisa beribadah. Bagaimana dengan yang muslim? Kalau orang muslim, saya juga orang muslim, kita pun harus bisa menyesuaikan bagaimana kita beribadah. Saya yakin Allah paham kita sedang berjihad untuk mencari rezeki, dan kita juga tidak berada di negara muslim. Islam itu mudah, Islam itu fleksibel, Islam itu tidak sekaku yang mungkin teman-teman bayangin, sahabat Bina Mandiri bayangin ya. Ada namanya jamak dan kodok. Misalnya kita bisa jamak nih, kita kalau shift pagi, jadi pagi sampai sore, mungkin zuhurnya bisa dijamak setelah pulang pabrik atau setelah kerja. Kalau kita dapat shift malam, mungkin kita bisa sholat maghrib sama isya dijamak setelah pulang malam, setelah selesai shift malam, sholat isya dijamak dengan maghrib. Dan kalau subuh biasanya kan kita nggak kerja ya, kecuali kerjanya shift 3 kali ya. Tapi pasti adalah waktu, entah 1 jam atau mungkin setengah jam untuk break, itu kan pasti ada. Dan itulah kesempatan Anda untuk bisa beribadah. Mungkin nggak ada tempat khusus ya, karena bukan negara muslim. Jadi sepintar-pintarnya kita lah mengatur waktu, bagaimana kita bisa beribadah. It's up to us, gimana, jangan itu bekerja menjadi hal yang menyusahkan atau membuat Anda memperkecualikan Anda beribadah, tapi sebagai tantangan, bagaimana Anda tetap bisa beribadah walaupun di negara non-muslim. Jadi sekali lagi, jangan mempersulit diri. Islam itu mudah, Islam itu fleksibel. Mungkin itu ya. Berikutnya Mas Galang. Nah ini Pak, apakah bisa dengan talangan Pak? Aduh, dalam talangan. Mohon maaf, sahabat Bina Mandiri. Kita ini kan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Memang tugas kita adalah menempatkan sahabat Bina Mandiri bekerja, bukan untuk menalangi sahabat Bina Mandiri untuk bisa bekerja. Jadi kami saat ini mohon maaf tidak punya kebijakan untuk memberikan dana talangan. Dan samalah, saya yakin sama kayak kita misalnya beli rumah. Beli rumah apakah ada dana talangan? Ya enggak juga. Kalau mau kredit ya pasti ke bank. Nanti bank yang mengurus dana talangannya untuk mereka yang mau beli rumah. Ya sama lah, kita kan bisnis kita utama adalah sebagai memberikan fasilitas supaya sahabat Bina Mandiri bisa bekerja, sehingga kami tidak memiliki bisnis sampingan untuk memberikan dana talangan. Banyak institusi di luar terkait dengan keuangan yang bisa membantu sahabat Bina Mandiri, apalagi sekarang ada yang baru digaungkan sama pemerintah, 80.000 Koperasi Merah Putih. Insya Allah mungkin mereka bisa bantu sahabat Bina Mandiri ya. Mohon maaf ya untuk yang dana talangan tersebut. Kita nggak lama-lama ya, 5 aja ya. Nanti ke depan kita ada lagi. Pengalaman driver Gojek, motor atau mobil,
apakah masih bisa kerja ke luar negeri? Bisa sekali. Ini kebetulan sekali nih sahabat Bina Mandiri. Kita sedang ada peluang bekerja ke Slovakia untuk driver online. Kalau di Slovakia tidak ada Gojek, adanya Bolt sama Uber. Jadi sahabat Bina Mandiri yang punya pengalaman driver online bisa mendaftar untuk bekerja ke Slovakia sebagai driver online. Cek sosial media kita, kemudian di situ ada informasi detailnya tentang bagaimana mendaftar, biayanya, serta kemungkinan pendapatannya. Maaf, ini kan bukan bekerja rutinitas ya, yang bulanan Anda dapat gaji. Tetapi ini kan based on performa Anda gimana. Semakin banyak Anda mengirim atau semakin banyak Anda mengantarkan tamu, pendapat Anda juga besar. Daftar di Bina Mandiri untuk sahabat Bina Mandiri yang punya pengalaman sebagai driver online. Mungkin itu ada 5 pertanyaan yang sudah saya jawab. Saya mohon maaf kalau belum bisa memuaskan sahabat Bina Mandiri, tetapi saya yakin sebagian besar sudah terjawab, kecuali dana talangan. Saya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa komen. Silakan Anda tanya apa yang menjadi unek-unek atau ganjelan yang mungkin secara umum, sehingga sahabat Bina Mandiri yang lain juga bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan sahabat Bina Mandiri. Jangan lupa ya, follow di sosial media kami. Semua sosial media kita ada. Semua informasi ada di sosial media. Be smart worker for a better future. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.